Kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini pada hari kenaikan. Kami percaya bahwa ada sesuatu hal yang begitu menakjubkan. Dan ada satu janji pengharapan yang akan Engkau berikan kepada kami. Karena Engkau akan datang sama persis, baik secara fisik dan secara spiritual bersamaan. Dan Engkau akan menyatakan sebagai imam yang besar yang sudah berhasil. Dan akan datang kembali sebagai penghakim dan hakim yang agung. Dan di dalam hal inilah kami akan diganti dengan tubuh yang baru dan bukan tubuh yang sekarang. Karena kami tidak mungkin bisa menerima kemuliaan Kristus yang datang kedua kali tanpa kami diubahkan. Dan pada saat itulah kami mengalami satu pengangkatan yang akan terjadi seperti Elia, seperti Musa, dan juga seperti Engkau sendiri. Dan Engkau akan memberikan kami hidup yang kekal. Dan dalam hal inilah kami belajar hari ini tentang arti kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus dan serta pekerjaan Roh Kudus di dalam seluruh kesempurnaan itu. Bantulah kami dan biarlah Roh sendiri akan menolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang lemah lembut, gampang mengerti dan gampang mengikuti akan firman-Mu dan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar dari Efesus pasal yang pertama, ayat 20 dan pasal 4 ayat 7 sampai 10. Nah, nanti kita akan pelajari ya, pelan-pelan kita akan pelajari di dalam perjanjian lama. Ini akan kita lihat ada hal penglihatan. Nah, Saudara, seringkali saya memberikan semacam ada dua pandangan, dua kekuatan, mata secara fisik dan mata secara iman, atau ditambah dengan penglihatan. Nah, ini orang-orang khusus yang dikasih Tuhan dan diberikan penglihatan yang dibuka oleh Tuhan. Ya, bukan hanya nabi, orang biasa pun bisa ya, dikasih oleh Tuhan. Tetapi ada kaitannya dengan panggilan dan nubuatan dan beberapa hal penting. Jadi kalau dibukakan oleh Tuhan itu bukan sembarangan. Seperti Stefanus melihat Kristus gitu, waktu dia dirajam dan waktu dia mau mati, dia melihat kemuliaan yang begitu indah. Ya, dan di situ kita melihat ada hal yang sangat penting dan penampakan Kristus kemudian muncul di sana. Yang walaupun tidak hadir, tetapi dia diberi kemampuan melihat itu ada di surga. Jadi bumi dan di surga itu seringkali juga ada kaitannya, berhubungan, hal-hal penting ya di dalam sejarah gereja. Nah, kita akan lihat Efesus pasal pertama, ayat yang ke-16 dulu ya. Ayat 16, dan di sini saya akan bacakan. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu, dan aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, karena itu satu keesaan ya, Tritunggal ya. Allah Tuhan kita Yesus Kristus, jelas, yaitu Bapa yang mulia, yang adalah Bapa sendiri, itu keesaannya. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, untuk mengenal Kristusnya dengan benar. Jadi ini satu kaitan antara Bapa, roh hikmat, roh wahyu, roh kudus, dan Yesus Kristus sendiri. Jadi ketiga pribadi ini itu membawa kita semua orang percaya untuk mengenal Kristusnya. Ya. Dan bagaimana kita mengenal Kristusnya? Dengan benar. Artinya dengan kebenaran, dengan seluruh apa yang ada di dalam firman Tuhan, dan semua sudah tertera dan sudah sempurna. 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan. Ini, kata ini penting ya, pengharapan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu yang paling jelas adalah memberikan satu pengharapan akan janji akan tiba, janji yang akan diberikan pada kita, yaitu kita akan diangkat dan kita akan masuki hidup yang kekal, hidup di surga atau bersama Tuhan di langit dan bumi yang baru. Mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita percaya kuasanya itu menjamin kita, memberikan pengharapan sesuai dengan kuat kuasanya yang sudah menaklukkan seluruh dunia, iblis dan kerajaan gelapan. Dan dikatakan 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Nah, mendudukkan dia itu termasuk di dalamnya adalah proses pengangkatan.
Ya, jadi ini tidak dijelaskan ini pengangkatan enggak. Tapi itu didudukan sebelah kanan itu artinya dari bawah diangkat dan menuju tahta sebelah kanan Bapa, dan bukan sebelah kanan dan sebelah kiri artinya lebih rendah, tetapi duduk sebelah kanan itu artinya duduk bersama dengan Allah dan memerintah bersama dengan Allah, dan juga seluruh apa yang dimiliki Allah itu juga bersama dengan anak. Jadi duduk sebelah kanan itu bukan rendah dari Bapa ya, tapi duduk sebelah kanan adalah memerintah. Jadi dia memerintah karena dia akan mengatur bumi, mengatur penguasa, mengatur pemerintahan, dan segala peristiwa itu berada di kontrol dan diserahkan Bapa kepada dia. Jadi Bapa menyerahkan pada dia. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di surga dan di bumi diberikan Bapa kepadaku. Dan dikatakan di sini, di antara orang mati, ya dibangkitkan ya, Kristus dengan membangkitkan dia, membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Nah, saudara, 21 ini penting sekali, karena nanti pasal 4 juga sama ya. Jauh lebih tinggi. Nah, ini melampaui, jauh lebih tinggi. Dan ini satu perbandingan, satu apa ya, yang disebut sebagai sesuatu yang tidak terbandingkan. Jauh melebihi, jauh lebih tinggi. Bisa tak tertandingi, tak terbandingkan, dan tak terjangkau oleh siapapun. Dari segala pemerintah dan penguasa. Jadi artinya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Dia itu di atas segala penguasa, pemerintah, presiden, perdana menteri, dan orang-orang yang disebut sebagai Vladimir, terus kemudian orang-orang yang disebut sebagai raja, penguasa, atau sultan, atau siapapun yang ada di muka bumi, penguasa-penguasa yang hartanya benak, kekuatannya militer, terus negara yang paling kuat sekalipun, itu adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba Kristus. Jadi pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut siapapun. Ya, Alexander the Great, terus Raja Napoleon, terus Raja Saladin, gitu kan, raja-raja yang hebat-hebat yang pernah perang dan menguasai dunia, Genghis Khan, dan kemudian siapapun yang ada. Setelah itu semua nama-nama yang dapat disebut itu tidak akan bisa melampaui dan lebih tinggi daripada Kristus. Semua dibawa dan tunduk takluk pada dia. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Artinya akan datang itu dunia akhir zaman dan dunia yang juga seluruh penyelesaian semuanya. Nah, dua-dua, ini satu jaminan ya, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 3. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Kristus akan memerintah bumi ini dengan apa? Dengan memenuhi orang percaya, seperti Kristus dipenuhi oleh Allah, Bapa itu dan Roh Kudus, dia memenuhi kita supaya apa? Kita memenuhi, arti memenuhi, menguasai, mengontrol, dan termasuk dalamnya dalam menghakimi dunia ini. Jadi gereja lah yang akan menghakimi dunia, bukan dunia menghakimi gereja. Jadi gereja lah yang akan mengatur dunia, bukan dunia mengatur gereja. Tapi kenyataannya sekarang kalau kita lihat, gereja dikuasai oleh pemerintah dunia. Dan kita nggak bisa apa-apa. Seolah-olah kita kalah. Tapi nanti, saudara, itu nggak seperti itu, dibalik. Ya, oke, sekarang kita lihat pasal 4. Efesus pasal 4. Ya, Efesus pasal 4. Ayat yang 7 sampai dengan 10. Ya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, menurut porsi yang dianugerahkan Kristus. Setiap orang itu dikasih masing-masing talenta dan semua keistimewaan, semua karunia-karunia itu sesuai porsinya, sesuai pemberian Kristus. Nah, ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian kepada manusia, ya, anugerah keselamatan itu. Bukankah ia telah naik berarti, ini arti kenaikannya, bukankah ia telah naik berarti ia juga telah turun. Nah, saudara, ini yang tidak ada di dalam Elia, tidak ada dalam Musa, tidak ada dalam imam-imam yang diangkat oleh Tuhan, atau Henok yang diangkat oleh Tuhan. Henok tidak pernah turun bagian bawah sampai di neraka, di dunia kematian, di dunia lembah kekelaman itu, atau disebut sebagai kematian kerajaan kegelapan atau maut, kerajaan maut. Nah, sudah dikatakan ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling, artinya terbawah,
yaitu hukuman yang paling bawah, itu maut, kerajaan maut. Yang bagian paling bawah, ia telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Artinya memenuhkan itu untuk menguasai, untuk mengontrol, dan berotoritas sebagai Tuhan, dan semuanya itu sebagai tunduk, sebagai hamba-hambanya. Yang memenuhkan segala sesuatu. Dan ia telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, dan seterusnya. Baru setelah itu dia memerintah dengan apa? Dia memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pendidik-pendidik, penatua-penatua, pendeta-pendeta. Untuk apa? Untuk memenuhi dunia ini dengan seluruh kekuatan kekuasaannya. Ya, di sini. Ya, oke. Sekarang kita membahas ini ya. Kita membahas contoh-contoh yang kita lihat penampakan pengangkatan. Nah, saudara, pengangkatan itu bukan sesuatu yang baru. Dalam perjanjian lama, kita lihat Henok diangkat. Dan juga kita melihat ada sesuatu yang terjadi. Nah, kita tidak tahu. Waktu Henok diangkat itu yang menuliskan tentu saja kitab itu adalah Musa. Jadi Musa diberitahu oleh Tuhan. Dan Musa bukan dari Musa sendiri secara fisik, secara historis dia melihat Henok. Tidak. Musa mendengarkan dari anak cucu Henok. Ya, sampai kepada Nuh dan sampai kepada Abraham, sampai kepada Ishak, Yakub, dan cerita ini secara tradisi itu diceritakan dan kemudian dibukukan oleh Musa, dan Musa hanya mencatat itu kebenaran-kebenaran yang ada, dan kemudian 5 kitab Musa atau Taurat, ya, Torah itu Kejadian sampai yang terakhir yang Kejadian, Keluaran, terus sampai Imamat, Lewi, dan Ulangan. Nah, itu surah itu 5 kitab ini, dan Musa yang menuliskan, dan banyak orang yang memperdebatkan, tetapi kita tahu bahwa itu sudah ditetapkan oleh gereja dan sudah diakui oleh bangsa Yahudi, dan itu sudah nggak bisa diganggu gugat ya kebenaran. Jadi 5 kitab awal kitab kita adalah ditulis oleh Musa, dan Musa menuliskan itu. Henok diangkat oleh Tuhan, dan kemudian apa yang terjadi? Dan di situ juga kita melihat ada kejadian-kejadian pengangkatan spiritual atau kejadian penampakan Tuhan sebagai teofani, dan kemuliaan Tuhan itu ada, dan hampir semua, sudah perhatikan ya, hampir semua penampakan Tuhan yang ada, manusia itu harus melampaui screening Tuhan, harus diperlengkapi oleh Tuhan supaya waktu melihat itu nggak mati. Musa contohnya melihat penampakan kemuliaan semak belukar yang menyala, itu kemuliaan Allah, terang Allah, maka Musa itu harus menanggalkan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan, lambang daripada ketidakdukusan, sandal suruh tinggalkan, dan dia barefoot ya, tidak pakai itu, dan dia betul-betul diminta oleh Tuhan seperti dia menyembah tanpa alas, dan itu satu proses dari kekudusan. Nah, itu penampakan kemuliaan itu kan. Nah, ini kemuliaan waktu dilihat oleh Musa. Nah, orang-orang pernah melihat Allah secara jelas, secara boleh katakan secara memandang Allah secara langsung, walaupun Allah sendiri waktu menampakkan diri itu adalah menampakkan dari bagian kemuliaannya, bukan Allah langsung, karena nggak ada orang yang bisa melihat Allah. Tuhan Yesus katakan demikian. Dan Musa melihat Allah, bertatap muka dengan Allah, saudara, itu artinya bukan Allah punya muka gitu, tetapi Allah yang menyatakan dirinya bisa diperlihatkan dan membatas dirinya dilihat oleh Musa. Dan dikatakan Musa itu bisa-bisa itu cuma melihat punggung Allah, ya, punggung Allah. Nah, ini kemuliaan. Jadi saya ingin kita belajar hal yang mungkin kita sulit karena kita nggak pernah ngalamin. Apa itu? Melihat penglihatan dan melihat kemuliaan Allah yang mungkin kita nggak ngalami, tapi Alkitab menceritakan berpuluh-puluh orang pernah melihat ini. Kemuliaan Allah. Dan termasuk bangsa Israel melihat kemuliaan Allah waktu Sinai itu bergemuruh, dan kemudian terjadi satu guru kilat dan suara petir, gemuruh yang luar biasa, dan mereka ketakutan. Nah, itu penampakan. Itu penampakan bagaimana hadirnya Allah Maha Kudus di atas gunung Sinai itu, kemudian terjadi sesuatu yang menakutkan, dan penampakan-penampakan bahwa kita semua harus diperlengkapi oleh Allah dan diseleksi oleh Allah, orang-orang boleh naik ke atas, itu bukan orang sembarangan. Jadi jelas ya. Jadi ini kita lihat aturan-aturan yang kita lihat, bagaimana Alkitab menjelaskan pada kita penampakan-penampakan kemuliaan Allah. Dan kemudian kita lihat bujang Elisa yang bernama Gehazi dalam 2 Raja-Raja itu melihat peperangan yang luar biasa ya. Jadi peperangan itu coba kita lihat dalam 2 Raja-Raja ya. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal 6 ya. Pasal 6 ayat yang ke-17. Ya.
Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya bujang Elisa itu bernama Gehazi, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Dari yang nggak bisa melihat, terus jadi melihat. Saudara, ini sama persis dengan orang-orang yang tertentu yang bisa melihat setan, jin, roh jahat, gondoruwo, dan semuanya. Ini bukan yang mainan ya. Ini yang sungguh-sungguh bisa melihat. Orang yang bisa melihat, dia bisa melihat. Nah, orang ini diberi karunia oleh Tuhan untuk melihat itu. Saudara, ini sesuatu yang Tuhan waktu kita melihat urusan dengan dunia roh, ya, yang baik, yang malaikat itu pasti dari Tuhan. Tapi yang dunia kegelapan ini, saudara harus hati-hati, itu harus di-cut. Kenapa di-cut? Karena itu dilarang oleh Tuhan. Jadi kalau toh kita diberi penglihatan, saudara kita nggak boleh melakukan itu dan menyandarkan pengertian kita terhadap penglihatan itu, karena itu sangat bahaya. Karena bisa menyesatkan kita, bisa membawa kita dalam kerajaan kegelapan. Makanya kalau ada seorang hamba Tuhan pendeta yang menceritakan penglihatan-penglihatan, saudara, itu sangat bahaya sekali. Apakah penglihatan tentang roh jahat, tentang neraka dan semuanya. Karena tidak ada satu orang pun yang pernah menceritakan tentang neraka. Tidak ada satu orang pun. Musa, Elia nggak pernah cerita tentang neraka. Nggak ada satu orang pun. Tuhan Yesus pun tidak pernah menceritakan dia akan neraka. Walaupun dia akhirnya ke neraka kan waktu dia mati. Tapi itu nggak pernah diajarkan, nggak pernah diceritakan oleh dia sebagai sesuatu yang seperti orang sekarang itu menjadi satu kerohanian yang tertinggi. Penampakan yang, wah ini luar biasa penderitaan, pergi ke neraka. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak pernah memamerkan itu, kenapa kita berani-berani memamerkan penglihatan itu? Saudara, ini berarti kesesatan. Ini berarti satu pengajaran yang sangat-sangat di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus tolak. Kenapa? Karena itu bahaya sekali. Ya, itu bukan bidangnya. Karena di Alkitab, kita tidak melihat ada satu orang pun yang pernah melihat neraka. Ya, Rasul Yohanes, terus kemudian kita lihat Petrus, kemudian Yakobus, semua itu nggak pernah lihat itu, ya, kecuali diberi penglihatan di akhir zaman seperti Yohanes, karena dia menuliskan kitab Wahyu. Tapi dia sendiri nggak pernah masuk ke neraka, dia cuma melihat dari jauh. Jadi kalau ada hamba Tuhan, saya pernah ke neraka, saudara, itu mengalahkan pengalaman rohani dari Rasul Yohanes dan pernah mengalahkan rohaninya daripada Paulus. Karena Paulus nggak pernah cerita tentang bagaimana di neraka. Dia sudah ke surga, tapi dia nggak berani ngomong soal apapun yang di surga dan apalagi di neraka. Saudara, ini aturan-aturan yang begitu ketat dan sekarang ini dilanggar dan dihancurkan dan dirontokkan dengan hamba-hamba Tuhan yang sok suci, sok hebat, dan pengikutnya banyak, menyesatkan orang, dan itu pasti akan diadili Tuhan. Pasti dihakimi Tuhan. Dan tempatnya pasti, ya karena dia sudah mengakukan neraka, ya neraka tempatnya. Itu pasti ujungnya ke sana. Kalau dia nggak bertobat ya. Oke, kita teruskan. Saudara perhatikan. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda. Nah, saudara perhatikan ya. Ini kan nggak ada apa-apa. Waktu dia dibuka mata, gitu kan. Terus dia melihat kembali gunung itu yang kosong, gunung yang cuman pohon-pohon hijau gitu kan. Terus dia melihat apa yang terjadi di gunung-gunung itu. Tiba-tiba saudara lihat, ia melihat gunung itu penuh dengan kuda. Kuda semua. Bukan kuda biasa. Ini kuda penampakan, saudara. Dan apa yang terjadi? Dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, ini bukan pemandangan biasa, bukan pemandangan fisik yang kita lihat sehari-hari. Ini pemandangan spiritual, rohani, pemandangan surgawi. Ya, kita pernah mendengar cerita tentang Nomensen yang akan dibunuh, dan kemudian orang yang bunuh itu berapa ratus orang yang akan membunuh Nomensen mengelilingi rumahnya, dan waktu mereka sudah dekat rumahnya dan melihat apa yang terjadi di situ, banyak orang besar yang melindungi rumah Nomensen. Saudara, siapa dia? Dan besoknya ditanya, itu siapa? Nggak ada, rumah saya nggak ada yang jaga. Terus siapa itu? Malaikat-malaikat Tuhan. Dan mereka ketakutan. Dan akhirnya dengan kejadian penampakan itu, banyak orang ketakutan dan menanyakan, dan di situ Injil itu akhirnya dibukakan. Dan disitulah banyak orang-orang dari Sumatera, dari Batak semuanya, dengan kejadian itu, saudara, banyak orang-orang akhirnya percaya.
Ya, maka banyak orang Sumatera itu yang Kristen. Karena ada penampakan-penampakan yang Tuhan berikan, karena itu adalah membuka satu suku bangsa, satu etnis tertentu yang sulit sekali untuk masuk dan harus ada kekuatan surgawi baru mereka melihat. Nah, itu artinya untuk kerajaan Allah, untuk misi, untuk penginjilan. Jadi bukan saya untuk ini kebanggaan rohani saya yang tertinggi, terus saya pernah ke surga, saya pernah ke neraka. Bukan. Itu ada tujuannya. Ada tujuan rohaninya, bukan kepada kita, orang nyembah kita. Itu nggak ada. Ya, oke, kita teruskan. Saudara perhatikan. Dikatakan di sini kan, ada kereta api dan kuda mengelilingi Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa pada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang Aram ini. Maka dibutakanlah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa pada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Dan apa yang terjadi? Sesudah mereka melihat semuanya, ya segera mereka sampai ke Samaria, berkata Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanya Raja Israel kepada Elisa, tatkala mereka berkata, kubunuhkah mereka Bapak? Jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. Jadi mereka nggak dibunuh, dibiarkan. Tapi nanti, waktu mereka nggak bertobat, dibinasakan semua. Ya, seluruh tentara dan rajanya ini. Nah, ini kejadian setelah itu ya. Nah, saudara, ini terjadi sama dengan bujang Elia yang tidak bisa melihat akan terjadinya hujan karena sudah waktu sudah 3 tahun, dan Elia mengatakan kepada bujangnya, udah lihat nggak? Naik ke atas kamu. Nggak terlihat apa-apa. Nah, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 6 kali nggak lihat. Terus Elisa meminta, coba kamu yang ke-7 kali ini lihat ke atas, dan kemudian dia lihat ke atas. Dan bujang ini hanya melihat, dan Tuhan berikan matanya melihat dari jauh satu awan yang kecil. Nah, saudara, coba kita lihat. Elisa bisa melihat itu dengan jelas. Kemuliaan Allah dan bisa melihat semuanya. Nah, saudara, ini terjadi juga. Ya, Elisa melihat Elia yang waktu dia diangkat dan ada kereta api, ada kuda api. Dia terangkat di surga. Nah, kalau kamu bisa lihat saya, kamu bisa meminta kekuatan roh pelayanan saya dan akan diberikan padamu, dan bahkan diberikan 2 kali lipat. Jadi mujizat Elisa itu 2 kali lipat mujizat Elia. Elia 7 kali, Elisa 14 kali. Berlipat. Dan itu ada buktinya semua dalam Alkitab. Nah, saudara, puncak penampakan kemuliaan Allah, saudara, satu-satunya, dan itu terjadi di dalam seluruh puncak keagungan. Bagaimanakah Allah itu menyatakan dirinya, itu di dalam Kristus. Dan rahasianya di mana puncak itu? Puncak kemuliaan Allah yang menampakkan diri menjangkau manusia itu adalah waktu Yesus mati di kayu salib. Hina, menderita, dan mati dalam seluruh dosa-dosa kita itu. Dan itulah, saudara, awal dari kemuliaan yang tidak bisa lagi dihinakan. Kemuliaan yang tidak bisa lagi direndahkan, kemuliaan yang tidak bisa lagi diinjak-injak, karena kemuliaan di dalam Kristus itu, dan Kristus itu mengambil dirinya dan diremukkan tumitnya, karena dia mengambil dosa-dosa kita dan dihancurkan tumitnya, dan dia kemudian mengangkat kita, dan kemudian diangkat, dan tidak ada satu nama yang ada di muka bumi dan dalam sejarah manusia, nama di atas segala nama, yaitu nama Kristus Yesus yang dimuliakan, dan tidak ada nama lain. Nah, ini adalah puncak kemuliaan di dalam seluruh kehinaan, di dalam penderitaan, kematian, dan seluruh daripada, kalau kita ngomong penganiayaan itu, saudara, yang sakitnya luar biasa sampai dia mati menanggungnya. Saudara, disitulah dikatakan karena dia sudah menempatkan hidupnya di tempat yang paling bawah, dan disitulah dia diangkat melebihi dari seluruh tingkap langit. Artinya, dari seluruh keberadaan semua yang ada, dunia apapun, penguasa yang ada di jagat semesta, dunia roh, ada yang di dalam dunia, yang malaikat semua, dia di atas semua malaikat, di atas semua iblis dan roh-roh jahat, dan di atas semua orang-orang kematian, penguasa, dan dia di atas segalanya. Dan dia bersama dengan Allah.
Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa kita membutuhkan iman untuk mengamini apa yang terjadi di masa depan. Dan saya percaya bahwa saudara waktu dikatakan bahwa aku akan bangkitkan umatku yang percaya kepadaku di akhir zaman. Dan itu dikatakan berkali-kali dalam Alkitab dan khususnya kitab Yohanes. Pasal yang ketiga, pasal yang 14, 15, 16, 17. Dan aku tidak akan membuang mereka, tidak akan membinasakan mereka, tidak akan menelantarkan mereka, aku tidak hadir bersama dengan mereka, aku akan bersama-sama dengan mereka, aku akan menyertai mereka, aku adalah Immanuel, bukan hanya menyertai dan bersama dengan mereka, tetapi aku hidup bersama dengan mereka, aku adalah nyawa mereka, aku adalah tubuh mereka, aku adalah seluruh hidup mereka. Dan itu Kristus. Nah, saudara, jadi kita sekarang melihat bahwa kemuliaan yang luar biasa itu akhirnya membawa kita percaya dan orang-orang bisa melihat Kristus. Ada dua tahapan ini. Secara fisik semua orang bisa. Yesus lahir, semua orang kampung bisa lihat. Dan waktu dia melayani sebagai manusia, semua orang bisa lihat. Tapi waktu dia mati dan dia bangkit, maka tidak ada orang yang bisa mengenal dia kecuali orang itu dibukakan dan disapa oleh Tuhan. Maria, baru dia, Petrus, Thomas, dan satu persatu mereka dipanggil oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan menampakkan diri pada murid-murid. Baru mereka dibukakan Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus menampakkan, setelah mereka sih masih belum bisa mengenal. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghalang mereka. Ada selaput dan penghalang yang hebat sekali, yaitu pengertian Mesias yang salah, yang sesat itu. Dan itu dibongkar, diruntuhkan, baru mereka bisa melihat. Wah, Tuhan, Allah kami. Allah Tuhan kami. Allah Raja kami. Wah, itu langsung disebut semuanya. Nah, setelah Yesus bangkit, tubuh kemuliaannya tidak bisa dikenali oleh murid-muridnya. Mamanya nggak kenal, Maria nggak kenal, tidak ada satu orang pun kenal kecuali malaikat. Dan dia membukakan dirinya yang dalam kemuliaan, ya saudara perhatikan, yang belum datang kedua kali ini ya, ini masih datang sekali dan 40 hari dia menampakkan diri, dan kemudian lebih dari 500 orang, murid-muridnya dan 500 orang lebih itu, dia menampakkan diri, dan semua orang dicelikkan oleh dia, dibantu oleh dia, untuk melihat tubuhnya itu, sebagai bukti bahwa dia betul-betul bangkit. Ya, oke ya, kita bisa ngerti ini ya. Nah, saudara perhatikan. Jadi, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, waktu tubuh kebangkitan itu, dia kemudian naik ke surga. Ya, naik ke surga. Yang pertama, dia melapor ke Bapaknya. Dia naik ke surga. Yang pertama, dia sudah melapor dan dia turun. Dan turun itu, dia memberikan kesaksian dan dia juga memanggil orang-orang di bawah kematian, di bawah kubur, alam-alam yang kematian itu memproklamasikan kemenangan dia. Dari zamannya Nuh, dari zamannya Adam, orang-orang percaya semuanya diberitakan, nih aku menang. Dan semua orang-orang mati dan semua roh-roh itu semua mendengarkan dia dan mengamini itu. Dan kita lihat Tuhan Yesus mati, roh-roh itu kan bangkit. Kita masih lihat ya, kubur-kubur terbuka dan roh-roh itu akhirnya bangkit dan diambil oleh Tuhan. Nah, setelah itu perjanjian lama dengan perjanjian baru itu ada kemiripan. Dan waktu Tuhan Yesus memberikan proklamasi itu, semua orang itu akhirnya mengenal dia, termasuk murid-murid, waktu secara fisik. Waktu mengenal dia, di dalam dia sebelum dia bangkit, semua orang kenal. Begitu dia bangkit, orang nggak kenal. Dan harus membutuhkan iman kebangkitan. Penglihatan yang baru bisa melihat tubuh Tuhan Yesus. Nah, saudara, sebelum Yesus mati dan setelah Yesus mati dan dia bangkit, maka dibutuhkan kemampuan rohani. Kekuatan iman yang bangkit itu, yang berasal dari Tuhan, itu ditaruh di mata kita, kita baru lihat. Kita baru bisa mengerti. Termasuk iman kita hari ini. Kita nggak lihat Yesus bangkit, tapi kita percaya. Dan itu berbahagia kita. Kenapa? Karena berbahagialah orang tidak melihat aku bangkit, tapi dia percaya. Bukan seperti kamu, Thomas. Bukan seperti semua murid-murid. Ya kan? Dan kita bisa percaya. Itu adalah karya Roh Kudus. Jadi kita nggak perlu tanda petik, nggak perlu lagi fisik Tuhan Yesus datang seperti murid-murid. Mana? Itu mana? Tangan yang dipaku mana? Saya ingin tahu. Nggak butuh kita. Kita udah percaya. Kenapa? Karena Roh Kudus menganugerahkan itu pada kita. Kita berbahagia. Kenapa? Tanpa melihat kita percaya. Tanpa membuktikan kita amini. Jadi Tuhan yang memberikan anugerah itu, janji itu, dan kita amini. Nah, ini menjadi iman yang akan dibangkitkan oleh Kristus di akhir zaman. Nah, saudara di situ ya. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah selesai 40 hari dan dia naik ke surga.
Setelah dia naik ke surga dan di waktu dia terangkat, nah tubuhnya, saudara perhatikan, tubuhnya itu bercahaya dan kemuliaan, awan kemuliaan Allah mengangkat dia, mengangkat dia, dan kemudian dia berada di sebelah kanan Bapa yang mulia itu. Nah, di sana. Nah, saudara, sekarang kita lihat pengangkatan Yesus yang pertama ini dan naik ke surga, dan kedatangan Yesus yang pertama menjadi manusia sampai dia mati dan bangkit, saudara terus naik ke surga. Terus kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu bukan lagi seperti kedatangan pertama. Dalam arti, bukan seperti fisik yang nanti bisa dipukuli, kemudian bisa dihina, bisa dipakuikasi. Enggak. Waktu dia datang, dia menjadi hakim. Jadi cahaya kemuliaannya, wah, saudara, itu bagi orang-orang yang tidak percaya, itu menakutkan sekali. Karena dia akan menghakimi malaikat-malaikat jahat, itu Lucifer, sinaga, ular tua itu, dan iblis itu, diabolos itu. Wah, begitu melihat dia akan datang, wah itu semuanya dalam ketakutan yang luar biasa. Nah, itu di kitab Wahyu. Jadi kedatangan dia kedua kali, saudara, tidak ada satu makhluk pun yang tidak akan mengaku dia sebagai Tuhan dan Allah. Semua lidah, semua suku bangsa, semua mulut, semua hati akan percaya. Cuman, ada cumannya. Hanya orang-orang percaya itu bisa menerima dengan takjub. Tapi orang-orang yang tidak menerima Kristus, mereka ketakutan luar biasa dan lari dan mencari tempat supaya nggak bisa dibinasakan. Tapi nggak ada tempat. Nah itu. Jadi saya ingin membawa kita ke dalam satu kemuliaan supaya ada perbedaannya. Jadi waktu dia masih bersama dengan penampakan 40 hari, saudara, nggak ada sesuatu yang menakutkan. Yesus makan bersama mereka semuanya. Dan orang-orang bersama dia, dan semua orang itu mengagumi, dan damai sejahtera Tuhan itu berada di antara mereka. Dan waktu dia terangkat, barulah mereka melihat kemuliaan yang luar biasa. Nah, waktu dia turun, dan waktu dia memerintah sebagai raja dan raja, sebagai imam dan segala imam yang sudah menyelesaikan persembahan, pengorbanan itu, dan dia juga sebagai hakim yang akan menghakimi seluruh manusia dan seluruh makhluk yang ada. Setelah dia datang, bukan lagi dengan tanda petik kelemah lembutan, memberikan kesempatan, sudah nggak ada. Pertobatan, pintu pertobatan, pengampunan dan semuanya ditutup. Dan ini yang sangat menakutkan. Dan tidak ada lagi ampun. Jadi kemuliaan Yesus yang datang kedua kali nanti, dengan kemuliaan dia naik ke surga dengan seluruh awan kemuliaan itu, saudara, itu menunjukkan bahwa kita semua orang percaya harus siap untuk apa? Bertemu dengan Kristus waktu datang kedua kali. Saudara, kita harus siap semuanya. Tubuh kita itu dipersiapkan dengan sempurna, dan kita akan dibawa dalam karya Roh Kudus yang sempurna. Seluruhnya harus ditinggal, dan kita akan menerima tubuh yang baru. Nah, tanpa tubuh yang baru ini, saudara-saudara nggak bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi Yesus turun. Ya, setelah dia naik, dia datang kedua kali. Datang kedua kali, saudara tahu, kita diangkat, dimuliakan dengan tubuh yang baru. Baru kita bertemu dengan dia. Ini arti kenaikan. Nanti kita akan pelajari, ada berapa kenaikan. Nah, semoga hari ini bisa 3-4. Nah, hari Sabtu kita lengkapi. Saudara, yang pertama ya, kita lihat ya, di sini. Saudara, waktu kita diangkat, waktu Yesus naik ke surga, itu adalah satu jaminan bahwa dia mengerjakan pekerjaan pembenaran. Jadi kita semua orang-orang yang berdosa, itu Yesus berhasil dan dia membenarkan kita, menjamin kita, memberikan semua pengharapan bahwa kamu percaya padaku, aku berikan engkau hidupku, nyawaku. Dan seluruhnya, saudara, itu menjadi pembenaran kita. Artinya pembenaran adalah Yesus menjadi pembela kita atas seluruh dosa kejahatan kita, dan dia membereskan dosa kejahatan kita. Karena dia dihukum mati, tanda petik, maut yang kekal itu. Dan dia terima. Untuk menaklukkan kepala ular itu, menginjak dan menghancurkan kepala ular, dia menerima seluruh dosa kita dan murka Allah ditimpakan pada dia. Dan dia menerima itu untuk apa? Menghancurkan kepala ular. Jadi menghancurkan kepala ular. Jadi arti kenaikan apa? Dia dinaikkan di tempat yang tinggi, dan seluruh apa yang ada di bawah itu diinjak oleh dia dan diremukkan oleh dia.
Jadi apa yang menjadi kepala di dunia ini, iblis semua adalah kepala. Dia pemimpin dan dia penguasa dunia ini. Itu kepala itu, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dikatakan, seluruh pemerintahan penguasa di bawah kakimu dan engkau menghancurkan mereka semua. Nah ini, jadi pembenaran kita itu menjadi tempat di mana Tuhan akan membela kita, memberikan kita kebebasan karena kematian kekal tidak menimpa kita. Dan apa yang terjadi? Seluruh dosa kita dihancurkan oleh Tuhan dan dibuang oleh Tuhan. Termasuk di dalamnya, saudara, iblis dan seluruh dunia itu saudara diremukkan semua. Jadi yang pertama ini ya, jadi Tuhan menjamin kita, memberikan pembenaran pada kita, dan memberikan pembelaan pada kita. Kita menjadi imam yang besar, dan di hadapan Allah, dia membela kita. Aku sudah berikan nyawaku untuk orang-orang yang engkau pilih, engkau panggil, engkau anugerahkan kepadaku. Dan mereka percaya kepadaku karena engkau memberikan mereka hati yang percaya kepadaku. Ini orang-orang ini, aku benarkan. Aku mati bagi mereka. Aku mati bagi dosa mereka. Aku membela mereka atas dosa kejahatan mereka. Dan aku dihukum, engkau murka, aku terima semuanya. Dan aku mati dalam tubuhku untuk menjamin hidup mereka di dalam dosa akan dihancurkan dosa itu. Dan kerajaan maut iblis juga dihancurkan, diremukkan semuanya. Nah, saudara, jadi yang dihancurkan itu bukan hanya dosa kita, tetapi juga kerajaan kegelapan itu dihancurkan semua. Nah, sekarang yang kedua. Kita lihat kedua. Yang kedua adalah ada penggantian atau pergantian. Ya, ada pengalian. Penggantian itu atau pengalian. Yang pertama adalah, saudara, Yesus menggantikan kita yang harusnya dibinasakan. Saudara, dia menerima kebinasaan kita. Ya, menerima kebinasaan kita. Dan dia menerima kebinasaan kita, menggantikan kita menjadi orang yang terkutuk, orang yang dihukum, orang yang menerima hukuman karena dosa itu. Dia menggantikan kita. Dan waktu dia menggantikan kita, dia juga mengalihkan. Dia juga mengalihkan. Ya, mengalihkan. Jadi mengalihkan itu artinya, saudara, jadi semua apa yang harusnya diterima oleh kita, Tuhan ambil dan kita akhirnya tidak menerima kematian itu. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan memberikan tubuhnya yang sudah tidak mempan terhadap dosa, yang sudah sempurna, tidak bisa digoda lagi oleh dosa, sudah sempurna itu diberikan pada kita. Ketaatan yang sempurna, tubuhnya yang sudah taat, tubuhnya yang sudah betul-betul menghendaki semua apa yang dikenan oleh Bapa, itu diberikan kepada kita. Jadi saudara, dia menerima sebagai pengganti kita. Dan kemudian dia mengalihkan seluruh tubuh kebenarannya, dan kemudian dia berikan kepada orang-orang percaya menjadi tubuhnya orang percaya. Jadi Yesus hidup dalam tubuhnya itu yang sudah mengalahkan dosa, sudah menghentikan murka Allah, dan dengan tubuhnya itu dia sudah menghancurkan maut. Ya. Saudara, dia dibangkitkan, dia hidup di dalam kebenaran yang tidak terkalahkan. Nah, saudara, kebangkitan Kristus ini yang kemudian dinaikkan, itu dianugerahkan pada kita. Kita menerima pengalian daripada seluruhnya kepada kita. Jadi apa yang menimpa kita yang harusnya kita mati, itu dialihkan pada Kristus. Apa yang dibenarkan oleh Bapa dalam Kristus karena dia taat dan dia tidak ada dosanya, itu dialihkan kepada kita. Jadi saudara perhatikan, pengalian dosa kematian kita, kejahatan kita yang dibinasakan karena Allah murka terhadap dosa itu, dialihkan pada Kristus. Dan kemudian Kristus menerimanya, dan kebenaran itu muncul, pokok keselamatan. Nah, kebenaran Kristus dalam ketaatannya. Nah, dari sini, dosa kita dialihkan pada Kristus. Kebenaran Kristus yang mengalahkan dosa kita, dialihkan kepada kita. Saudara, ini adalah awal dari pengangkatan kenaikan kita ke surga. Jadi, saudara ngerti ya? Jadi dosa saya sekarang sudah dibereskan Tuhan. Apakah selesai? Belum. Saya harus menerima jaminan tubuh kebangkitan Tuhan yang dinaikkan ke surga. Karena dia akan menang. Saya juga harus dinaikkan ke surga. Aku akan bangkitkan engkau. Aku akan membangkitkan engkau. Saudara, kita menerima satu kematian Kristus dalam diri kita, dan dialihkanlah seluruh dosa kita kepada Kristus, dan seluruh dosa yang dimatikan dalam Kristus dibangkitkan dalam kebenaran dia dalam ketaatannya. Nah, ini dialihkan, ditanamkan pada kita. Ditanamkan.
dianugerahkan, dimasukkan, ditanam, saudara. Menjadi milik kita, tubuh Kristus milik kita. Dan kita baru bisa hidup di dalam kebenaran, kita bisa menyesal, kita bisa kemudian mengerti kesabaran Tuhan, kita bisa mengampuni orang, kita bisa menanti orang dengan sabar. Ini semua dari Kristus yang sempurna. Dari sinilah, saudara, waktu kita sudah melakukan itu dalam pertolongan Roh Kudus, dan waktu Yesus datang, nah tubuh kita yang di dalam kelemahan itu, dan di dalam kuasa tubuh Kristus dengan pertolongan Roh Kudus, saudara, tubuh kita yang sudah diperbarui itu, diciptakan baru, roh kita yang diciptakan baru, saudara, itu akan mendapat jaminan dan kita akan dinaikkan, diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaan. Tubuh yang mana? Tubuh yang hancur. Yang hancur, yang mati karena dosa, mati di dalam bangkai itu. Ya, kita kan nanti dikubur semua, apa dibakar, dikubur. Nah, kematian kita yang pembusuk inilah, saudara, itu diambil oleh Tuhan. Kebusukan kita itu diambil oleh kekuatan tubuh Kristus yang dinaikkan ini. Itu membawa kuasanya, menghidupkan kita, mengharumkan kita, dan mengangkat kita. Saudara, ini tidak ada satu iman, kepercayaan apapun di dunia ini, dalam sepanjang sejarah manusia, yang pernah memberikan jaminan hidup seperti ini. Enggak ada. Kecuali dalam Kristus. Kecuali cerita kematian Kristus dan kebangkitan kenaikannya, kemenangannya. Di luar itu enggak ada yang jamin. Jadi taat sampai mati. Dan kita menggantikan, Kristus menggantikan kita, dan kemudian Kristus mengalihkan seluruh kematian kita di dalam kematiannya, dan kematian yang sudah dikalahkan itu, kemudian dikalahkan sengat-sengat semuanya, kita dibangkitkan seperti Kristus bangkit, saudara. Nah, kebangkitan ini menjadi buah sulung, menjadi kelahiran baru kita, menjadi kehidupan baru kita, dan itu dijaminkan pada kita. Jadi sekarang dosa saya sudah dimenangkan, sudah dibereskan. Dan hidup saya bagaimana? Nah, hidupmu dijamin oleh hidup Kristus. Di dalam Kristuslah kita percaya, minum darahnya, makan dagingnya, menjadi darah kita, menjadi tubuh kita. Nah, itu arti bait Allah. Itu arti ibadah sejati. Itu arti penyembahan. Itu arti yang disebut sebagai bait Allah. Ya. Jadi bait Allah, bait surga, atau disebut sebagai temple of God itu kan. Jadi rumah Allah yang ada dalam diri kita, dan itu adalah tubuh Kristus yang mendiami tubuh kita yang disempurnakan nanti. Nah, saudara, di situ roh dan jiwa kita itu berperang terus di dalam seluruh kehidupan kita. Karena kita belum diangkat seperti Kristus diangkat, saudara, kita terus berperang dengan keteladanan Kristus dan dijamin oleh Yesus. Nah, di akhir zaman, seluruh tubuh kita yang di dalam peperangan, di dalam kelemahan semuanya, terus kita mati. Nah, tubuh ini akhirnya dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, dinaikkan ke surga, diangkat ke surga. Jadi saudara, cerita Henok, cerita Musa, cerita Elia, dan cerita semua orang-orang yang diangkat oleh Tuhan, saudara, itu bukan hanya terjadi pada orang-orang seperti Henok, Elia, dan Musa, tapi terjadi kepada semua orang percaya. Bahkan orang yang tidak percaya pun dibangkitkan Tuhan. Bukan dengan tubuhnya, tapi kita mendapat tubuh yang mulia. Mereka enggak. Mereka dalam tubuh kebinasaan dan dibinasakan Tuhan. Kita, saudara, kita diangkat oleh Tuhan. Dan orang bertanya pada saya, Pak, berarti Henok dan Elia diangkat gak di dalam cerita Alkitab? Semua diangkat. Terus gimana, Pak? Nggak tahu, tanya Tuhan. Karena pengangkatan itu tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terdahulu, nggak ada. Jadi Henok, Elia diangkat Tuhan itu nanti bersama-sama dengan kita semua orang percaya diangkat, itu bareng semuanya. Lu kok bisa, Pak? Nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti. Tapi Alkitab mengatakan demikian, bahwa pengangkatan kita dan pengangkatan Henok dan Elia itu berbeda di dalam zamannya. Tetapi peristiwanya itu sama semua. Di akhir zaman, jadi tidak ada orang yang pernah diangkat dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, itu menunggu akhir zaman. Dan semua akhirnya diberikan tubuh yang baru. Ya, diberikan tubuh yang baru yang tidak akan bisa mati lagi. Jadi orang-orang seperti Henok, Elia yang sudah bersama dengan Tuhan, saudara, itu kita nggak tahu urusannya. Kenapa? Karena itu urusan sudah di surga. Tapi kita di sini, kita akan menerima sama dengan mereka. Sama kemuliaannya.
Dan Alkitab mengatakan tidak ada yang terlambat, tidak ada menunggu, tidak ada mendahului. Enggak ada. Jadi Henokh dengan Elia dengan kita ini akan diangkat sama. Bagaimana itu? Itu adalah waktu penghakiman. Jadi Henokh dan Elia diangkat oleh Tuhan. Itu bukan waktu penghakiman. Karena belum ada penghakiman. Nah, nanti penghakiman, mereka akan bersama-sama dengan kita, akan bersama dengan Tuhan, dan mereka mendapat tubuh yang baru seperti kita yang mulia, dan bersama dengan kita. Dan itu janji Tuhan, bahwa tubuh yang baru itu nanti diberikan di akhir zaman. Termasuk Henokh dan Elia mendapatkan tubuh yang baru, yang seperti ada dagingnya dan darahnya. Itu nanti. Loh Pak, yang Henokh dan Elia, Elia dan Musa waktu panggil Tuhan Yesus, itu tubuh roh kemuliaan, bukan tubuh fisik. Hanya Tuhan Yesus yang punya tubuh fisik. Tapi Henokh dan Elia, tubuh bukan tubuh seperti Tuhan Yesus yang ada dagingnya. Karena menunggu nanti di akhir zaman. Nah, saudara, ini pengertiannya ada pengertian yang ada dalam Alkitab, dan kita nggak bisa untuk menerobos itu kemudian mencari-cari. Kenapa? Karena itu satu misteri. Kita nggak tahu. Ya. Dan itu kita harus taat ini. Jadi yang pertama, pembenaran, pembelaan. Dan kemudian yang kedua adalah mensubstitusi, menggantikan dan mengalihkan. Jadi mengalihkan dan mentransfer semuanya. Jadi apa yang menjadi kematian kita diambil Kristus menjadi kematian dia. Di dalam ketaatannya, dalam kemuliaan, di dalam seluruh hidup yang tidak melanggar Tuhan, dia menerima dosa-dosa kita dengan cara itulah, sudah dia mengambil alih semua apa yang ada di dalam kelemahan kita dan memberikan kemenangannya, kemuliaannya. Dan waktu dia diangkat, dia janjikan, aku akan mengangkat engkau, aku akan menghakimi, dan aku akan membangkitkan engkau. Nah, itu diberikan pada kita sebagai pengharapan, sebagai penantian bahwa pasti kita akan diangkat oleh Tuhan. Jadi waktu Maria bertanya kepada Tuhan Yesus, nah iya tahu nanti akhir zaman kan dibangkitkan. Bukan hari ini juga aku akan memberikan kamu jaminan. Lazarus aku bangkitkan. Tidak akhir zaman, hari ini. Supaya imanmu itu teguh. Jadi saudara bayangkan ya, oh iya nanti kan dibangkitkan akhir zaman. Enggak, aku bisa bangkitkan di hari ini. Lazarus bangkit. Terus Lazarus mati lagi ya? Mati dia. Terus kapan tubuh Lazarus dibangkitkan? Ya nanti akhir zaman. Jadi Lazarus dibangkitkan Tuhan secara fisik untuk menjadi contoh, kemudian Lazarus dibangkitkan di akhir zaman, itu nunggu lagi dia. Nunggu apa? Nunggu tubuh yang baru yang Tuhan berikan bersama-sama semua orang percaya. Jadi Lazarus yang dibangkitkan, oh berarti Lazarus nggak mati lagi, Pak. Nggak mati lagi dia. Supaya orang-orang tahu bahwa harapan yang engkau percaya itu akan terjadi. Ini contohnya. Ya. Kita semuanya tidak ada yang buta. Jadi di surga itu nggak ada buta tuli, nggak ada timpang, nggak ada lumpuh, dan tidak ada sakit mata, rabun apa, minus, plus apa. Sudah nggak ada semua. Kita sempurna semuanya. Darah kita, darah tinggi, darah rendah, darah kecut, darah panis, darah pedas, nggak ada. Saudara. Kita semua sakit kulit, apa nggak ada. Saudara. Dan tubuh kita semuanya sempurna karena tubuh Kristus. Kita dicetak di dalam tubuh kemuliaan Kristus. Dia adalah buah sulung. Nah, yang terakhir, saudara, dia sebagai pembela kita, sebagai hakim yang akan mempersembahkan tubuh kebangkitannya dan seluruh orang percaya akan dinaikkan bersama-sama dengan dia. Nah, saudara, artinya bahwa pertama kita dibenarkan dibela, kemudian digantikan dan diberi kekuatan itu dan kita disiapkan. Nah, waktu kita dinaikkan, saudara, Yesus akan menyambut kita dan bersama-sama semua orang percaya, dia akan turun, kita akan naik. Nah, saudara di situ. Ya. Nah, ini satu ilustrasi yang bagus sekali. Ya, ini saudara. Ya, tentang Roh Kudus. Ya. Nah, saudara perhatikan. Saya lihat ya, sebentar. Mana saya tulis itu ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Hal yang penting sekali. Nah, ini. Ya. Saudara perhatikan. Perpisahan kita dengan Yesus secara fisik. Ya, secara fisik ya. Secara fisik kita nggak lihat. Dan saudara perhatikan, Tuhan Yesus akan datang secara fisik itu kedatangan kedua kali. Jadi tidak ada satu orang yang melihat Yesus datang secara fisik. Semua adalah kemuliaan yang menampakkan kita kemuliaan. Dan kemuliaan Yesus itu nggak bisa seperti kita melihat Yesus yang ada di bumi sebelumnya. Kenapa? Karena kalau orang dekat dengan kemuliaan dia dan kemudian menghampiri dia, saudara, orang ini bisa mati. Kenapa?
Karena kemuliaannya yang naik ke surga itu beda dengan waktu dia menampakkan diri. Semua orang bisa lihat dia, bisa pegang dia. Tapi nanti di dalam penghakiman, saudara, tubuh kita harus diubahkan baru kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik, Roh Kudus, waktu Yesus tidak hadir, Roh Kudus hadir. Untuk apa? Menolong kita untuk menerima seluruh tanda petik kehadiran spiritual Kristus menjadi kehadiran secara hidup kita sehari-hari. Nah, ini adalah pertolongan Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang akan menolong kita seluruh pelayanan Yesus, pengajaran Yesus yang di dunia ini, dan dia sudah sempurna dan tubuhnya terangkat di surga dan tidak kembali kecuali nanti kedua kali. Saudara, bagaimana hadirat Kristus ini secara fisik yang di dunia dulu, perkataan dia, pengajaran dia yang harus diterima, saudara, itu dengan kekuatan Roh Kudus, apa yang pernah terjadi, inkarnasi Kristus yang terjadi dalam hidupnya, dia menjadi manusia dan mengajar sampai dia mati, dan kemudian dia bangkitkan, dia naik ke surga. Saudara, seluruh inkarnasi Kristus itu akan masuk dan menginkarnasi kita. Saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena inkarnasi Kristus akan membawa kita untuk menerima inkarnasi Kristus, kematian Kristus dan seluruh karyanya itu menjadi milik kita. Untuk apa? Untuk membawa kita melihat kemenangan inkarnasi Kristus menjadi inkarnasi kita, menjadi milik kita. Sebenarnya ini dituliskan di dalam kemuliaan Allah. Jadi manusia sekarang kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana saya mendapatkan kemuliaan Allah? Inkarnasi Kristus, seluruh hidup Kristus diberikan pada kita, dan inkarnasi Kristus menjadi seluruh milik kita, dan kita, tanda petik, kita kemudian menerima inkarnasi Kristus menjadi inkarnasi kita. Jadi kita yang nggak bisa taat, akhirnya bisa menjadi taat. Kita dibenarkan, dibela, dikuduskan, diampuni, dan semuanya. Itu arti inkarnasi Kristus menjadi inkarnasi kita. Nah, ini kata-kata ini yang mungkin baru bagi kita. Tetapi beberapa pengajar dan juga bapak-bapak gereja sudah lama mengajarkan ini. Jadi kita dijamin dengan seluruh hidup Kristus yang berinkarnasi menjadi milik kita dan menginkarnasikan kita dalam seluruh ketaatannya, dia sempurna dan menjamin kita dalam kebangkitan baru, dalam kemuliaan dan dalam hidup kita. Dan itu di dalam Roma pasal 4, pasal 6 ayat 4. Dan pasal 8 ayat 18, 21, pasal 9 ayat 4, dan seterusnya. Tubuh surgawi dan tubuh duniawi. Tubuh manusiawi. Saudara, itu akan menjadi satu semuanya. Jadi kita tidak ada lagi, oh ini tubuh manusiawi, ini tubuh surgawi. Saudara, di akhir nanti, akhir zaman, dan di dalam seluruh kemuliaan Allah, semuanya akan menjadi satu. Jadi tidak ada lagi duniawi dan surgawi. Surgawi dan dunia itu akan menjadi satu. Langit dan bumi yang baru. Bumi lama dan bumi baru. Bumi lama nggak ada, sekarang bumi baru. Tubuh yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, hati yang baru, perjanjian baru. Itu semuanya baru semuanya. Di mana kita terima inkarnasi Kristus dan kemenangannya. Dan menginkarnasi kita. Artinya menginkarnasi, memperbarui kita dan memperbarui dunia ini. Jadi inkarnasi Kristus menjadi milik kita dan menjadi inkarnasi kita, dan seluruh kemuliaan kepenuhan Kristus dalam diri kita yang juga kepenuhan Allah akan memenuhi seluruh bumi dan semesta alam. Di mana? Melalui kita. Jadi Tuhan kembali menyerahkan langit dan bumi yang baru untuk kita garap, untuk kita kerjakan bersama dengan persekutuan dengan Allah dan bersukacita di sana selama-lamanya. Maka semua negara ingin mencapai negara yang adil dan makmur, negara yang bahagia, negara yang betul-betul damai sejahtera. Saudara, itu semuanya tanpa Kristus menjadi satu angan-angan semata. Tapi nanti Kristuslah yang akan menjadikan itu sempurna dan terjadi dalam hidup kita. Ya, oke. Nah, saya pikir cukup sekian. Kita berdoa supaya kita diberkati oleh Tuhan dengan pemberitaan hari ini. Dan kita bersyukur jika kita bisa mengerti akan kekuatan inkarnasi Kristus. Buah sulung karya dia, kebangkitan dia, dan buah sulung dari seluruh keselamatan itu menjadi milik kita. Dan kita kemudian dalam hidup Kristus yang sempurna berinkarnasi, kemudian Kristus menginkarnasi kita semua. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita mendapatkan satu pengharapan yang sempurna ini. Jadi kita bukan lagi orang yang
dipatahkan oleh karena kelemahan dan juga kegelapan serta kesalahan dan tidak ada kemuliaan kita dalam kita sekarang sudah mendapatkan kemuliaan yang hilang itu. Kita semua kehilangan kemuliaan Allah, kita mendapatkan kembali dan menerima kembali dan menemukan kembali kemuliaan Allah itu di dalam diri kita, yaitu di dalam Kristus itu. Ya, kenaikannya lah yang memberikan kita jaminan bahwa kita akan dimuliakan. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan.